Ya Sayyid. Mulai angin masih lewat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi a'fam bihablillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan. Dengan izin Allah kita masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Dengan kuasa Allah kita masih sanggup mengusung kening kita ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain di solat jenazah tadi. Sehat-sehat saya ibu, sehat-sehat Pak Abu Jabal Hakim. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Hakim beserta jajarannya dan karyawatinya. Yang kita hormati Jemaah Al-Hakim, ibu-ibu majelis taklim, bapak ibu RW RT, ini yang mama alim ulama cerdik pandai dalam negari, kata bapak cukulik di bawah boleh tugang tengah diri kumbang. Ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah, kok direndamnya panjang raja di kumpananya sikit. Kajian kita kini adalah 4 ciri khas orang yang bertakwa yang akan mendapat surganya Allah. 4 ciri khas orang bertakwa yang akan mendapat surganya Allah. Ibu bapak-bapak rahimakumullah, firman Allah dalam surat An-Naba ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazah. Bahwa sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itulah yang akan mendapat kemenangan. Kata kemenangan ini dari Allah. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa kemenangan bagi orang yang bertakwa ini indikasinya adalah surga yang akan diberikan oleh Allah. Kenyamanan di dunia, kebahagiaan di akhirat sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhilah kami dari azab api neraka. Dan kata kemenangan ini sering dikumandangkan oleh para garim atau bilal kita, syekh atau ibab kita di masjid dan di musola. Sebanyak azan 5 waktu sehari semalam, kata seruan yang intisarinya adalah Allah yang undang. 10 kali kata kemenangan kalau dihitung-hitung dengan kata azan. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. 5 kali kata iqamah. Dengan kata kemenangan tersebut Allah menyuruh mengajak kita menuju menang. Maka yang dikatakan kemenangan ini yang disinggung, inilah orang yang tinggi levelnya adalah level takwa. Level yang terakhir di dunia ini adalah almarhum almarhumah. Kampung yang paling terakhir di antara yang terakhir di dunia ini adalah desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur alias mati. Itulah kampung awak yang terakhir, Bapak. Nah, siapakah orang yang beruntung itu? Inilah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekal yang paling baik dan adalah takwa. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
karamallahu wajhah mengatakan bahwa indikasi ciri orang takwa yang mendapat level surga, orang yang beruntung itu ada 4. Yang pertama, al-khawfu bidal jalil, orang yang takut dengan kebesaran Allah. Orang yang takut dengan kebesaran Allah ini, apabila kata kebenaran ini diseru, hatinya merasa malu kalau tidak memenuhi panggilan Allah tersebut. Apabila dia beraktivitas berjualan, bagi dia adalah yang paling tinggi. Lebih tinggi adalah panggilan Allah daripada panggilan yang lain. Kenapa? Karena satu saat kita akan dipanggil oleh Allah. Sebaik-baik panggil adalah memenuhi panggilan Allah yang terutama daripada panggilan yang lain. Kenapa? Karena kita ini kapan kita meninggal, kapan waktunya kita tidak tahu. Kenapa? Karena kematian itu tidak memandang waktu. Lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, kemanalah badan akan dilarikan. Orang gua sedang mengalir dulu Pak Malaikat, tunggu santah. Tak bisa. Orang gua kabinantu sudah raya Pak Malaikat, tunggu dulu. Tak bisa. Kok boleh berkandak padi pecah pala dalam perahu? Kok boleh berkandak hati kandak Allah Ta'ala nama aku. Mumbang jatuh ke lapu tak jatuh. Jadi orang yang bertakwa itu merasakan kehadiran Allah di mana-mana. Dia merasa takut dengan kebesaran Allah. Arti takut itu kalau dia tidak patuh kepada Allah, dia merasa malu. Kenapa? Karena denyut nadi yang dia pakai ini adalah pemberian Allah. Jantung membuat berdetak ini Allah yang gerakkan. La tata'arraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Ya nak Pak? Ya nak Pak? Ya Ibu? Ibu jawab. Berarti ibu kan semangat. Saya rasa Pak kau ibu lagi terlalu makan sahur boleh semangat habis kita. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau telah ditancapkan nilai ketakutan kepada Allah, kepada anak dan keluarga kita, maka akan tertancap hati yang dekat kepada Allah. Kulitnya hamparan ke Baitullah, tulangnya tiang ke Baitullah, ureknya kawek ke Baitullah, diri dan hatinya tagak menghadap Ka'batullah, akidahnya kuat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepada anak dan keluarga kita yang ditanamkan pertama kali, baca buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah nak sesudah aku mati? Jangan tanamkan ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kamu makan nak sesudah aku mati? Kalau ini yang ditanamkan, lahirlah anak-anak yang tidak tahu dengan tauhid rububiyah uluhiyah. Tidak tahu Tuhan yang penciptanya. Dia akan menuhankan harta. Ketika kita tutup mata, melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, maka ketika itu anak-anak kita akan memperebutkan harta. Orang sibuk merobekkan kapan, yang anak kita sibuk membicarakan untuk siapa harta ini, jatahku mana. Kenapa? Nilai harta ditanamkan kepada anak. Oleh karena itu nilai ketakutan ini akan muncul apabila ditanamkan nilai agama dan ilmu iman kepada anak. Dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu diisi otak, dengan keterampilan kita isi tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Oleh karena itu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tertancap rasa kebesaran Allah di dalam jiwanya sehingga dia takut kalau lalai tidak solat ke masjid dan memenuhi undangan Allah. Karena undangan Allah ini juga dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan solat, bayarkan zakat, rukuklah beserta orang yang rukuk. Artinya rukuk beserta orang rukuk itu itulah solat berjemaah.
Nilai solat berjamaah itu solatul jamaah afdalu minas solati fazzi wa sab'ina wa isrina darajah. Solat berjamaah itu dibanding solat sendiri tinggi nilainya, lebih afdal daripada solat sendiri 27 derajat. Makanya Abdullah bin Umi Maktum, beliau adalah seorang yang buta, yang menuntun beliau untuk pergi ke masjid, tungkeknya bu Pak di kalam hari. Sampai udah pertama kali bangun setiap subuh. Namun pada satu waktu Abdullah bin Umi Maktum kesandung. Merasa ada yang membuat kakinya kesandung, terjatuh. Yang herannya udah hampir 3 kali Abdullah bin Umi Maktum itu di tempat yang sama kesandungnya. Luka kepalanya bu Pak, berdarah kakinya. Namun dalam keadaan seperti itu tidak menyurutkan hatinya memenuhi undangan Allah, karena kebiasaannya adalah untuk memenuhi undang Allah tersebut. Allah 3 kali kesandung, Allah berdarah kepalanya. Ketika itu datanglah orang misterius dengan tiba-tiba. Setelah dia sering kejatuhan, dibawa oleh orang tersebut, ibu-ibu, bapak-bapak, ke masjid. Hari itu langganan orang tu mantan ke masjid, dibimbing pulang ke rumah Abdullah bin Umi Maktum ini. Setelah beberapa hari solat ke masjid, dibimbing dan dituntun selalu ke masjid oleh orang yang misterius itu. Bertanya Abdullah bin Umi Maktum, "Man antas? Siapa kamu?" "Kalau saya sebutkan diri saya, kamu pasti terkejut." "Ana syaitan, saya syaitan." Kok bisa? Kata Abdullah bin Umi Maktum, "Engkau adalah musuhnya umat yang beriman. Kenapa engkau hantarkan aku ke masjid?" "Wahai Abdullah bin Umi Maktum, aku dengarkan malaikat, setiap engkau bergigih berjuang ke masjid, kaki engkau kesandung, itu adalah kerjaanku. Namun setiap kaki engkau kesandung itu, engkau beristighfar, astaghfirullahalazim, ampunkanlah dosaku ya Allah yang maha besar. Nah, setiap engkau minta ampun kejatuhan setiap hari, aku tahan, aku jatuhkan kaki engkau, Allah mengampunkan dosa engkau sebesar langit dan bumi. Nah, oleh karena itu semakin rajin engkau jatuhkan, rajin engkau ke masjid menuju kemenangan Allah. Takutnya aku nanti dosa engkau akan habis, dan aku tidak mau orang yang beriman itu masuk surga. Aku senangnya masuk neraka. Nah, inilah orang-orang yang terpaut hatinya ke masjid dan memenuhi panggilan Allah. Allah janjikan surga. Nah, kalau orang tertancap yang demikian, inilah yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 17, "Mathaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haula zahaballahu binurihim." Seumpama seperti semisal orang yang menyalakan akan api, maka tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahayanya tersebut. Jadi cahaya Allah, cahaya Muhammad akan muncul, mengalir dalam kulitnya hamparan Kaibatullah, tulangnya tiang Kaibatullah, ureknya kawat Kaibatullah, dirinya keyakinan tegak bak Kaibatullah. Seperti Abdullah bin Umi Maktum itu adalah kita mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulullah, tertancap rasa takut kepada Allah, tu baru awak akan ditegur, diundang oleh Allah masuk ke surganya Allah. Di akhir surat Al-Fajr mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke keredoanku, padkhuli fi ibadi, maka kamu adalah termasuk golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku." Jadi ruhnya orang beriman kau Pak bukan dicabut, direnggang. Kambing dikubai duit, bau di elesonsang, ba itu sakitnya mati. Ta 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 ta. Wah, kambing dikubai duit, bau di elesonsang. Kalau orang tak takut jaga mati, tak mengenal dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Orang yang tak kenal Tuhan, tak kenal dirinya, matinya dalam keadaan
Bak kambiang di kubai dik bau dia le sonsang. Bak kambiang di kubai dik bau dia le sonsang tu pak. Disai je pisau silet kulitnya dari kepala sampai ditarik dalam keadaan sonsang, degang. Ruhnya keluar dari jasadnya dalam keadaan terpaksa. Mata terbelalak, lidah terjulang, cirit terkakang. Di bisian di orang, la ilaha illallah. Terjulang-julang lidahnya. Kenapa? Meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau biasa baca ruh, tak biasa masaji, tak biasa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang kedua, ciri khas orang yang bertakwa yang beruntung itu wal amalu bima fi tanzil. Artinya orang yang berperilaku Al-Qur'an. Contohnya ibu-ibu, bapak, mbah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak kau termasuk orang beruntung. Amin. Yang didengarkan baik-baik, yang bernilaikan Al-Quran, yang dibaca baik-baik, yang tempanya baik-baik, yang dilihatnya baik-baik. Sehingganya di dalam masjid Al-Hakim kau ya sabana sanang. Di sabana sanang cahaya Allah, cahaya Muhammad dijapui. Sehingga Ustaz ceramah hanya lama itu kalau menyenda di sudut tapi. Itu keindahan hidup kita berada di lingkaran Al-Quran dan berteman-teman Al-Quran. Makanya ketika itu, kalau kita berada di dalam Al-Quran, mengalir dalam lingkungan yang baik, maka perilaku kita akan perilaku yang baik, maka kita termasuk akan orang-orang yang menjadi beruntung. Makanya anak-anak kita yang hafiz Quran, jasadnya akan terpelihara. Kenapa? Al-Quran itu mengalir dalam tubuhnya dan selalu menjaganya. Kalau ada berbuat dosa, berbuat keburukan, hatinya, jiwanya yang mengalir dalam tubuhnya itu menegur apa yang ia perbuat. Tidak enak jiwanya kalau dia berperilaku buruk. Jadi anak-anak yang broken home, yang menculik kawannya sedang solat, yang goyang-goyang sedang solat, yang menyuruh terempah kawannya itu, Pak, itu anak-anak yang tidak berkarakter Quran. Makanya untuk mendidik dan menciptakan anak berkarakter Quran itu, barale orang dipitalah raminya alik sajak pagi. Allah menjadi program pemerintah untuk hidup kembali ke negari, membuka kain balipek. Kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah harus menyatukan anak-anak kita. Umpamanya kepala rumah masjid indah bernuansa, kepala rumah masjid yang sibuk, yang membangkit batang taran dan membuka kain baripek. Anyo senen menyuruh anak kan saja. Tetapi yang di rumah indah. Orang ngaji di masjid, jin dua ada tejan, jin dua bawa jin dua ada panjun, jan jin jun. Amak jo apa gaek nonton jin dan jun mengangwa. Jadi kalau kepala rumah tangga indah berfungsi, kepala rumah masjid sana berfungsi, maka barale orang di petalah tadi raminya alik sajak pagi alam menjadi program pemerintah seperti pesantren itu saat lala tiba raya bisu ayalal pala mari menuju kemenangan yang kan tiba remaja ya remaja terapi remaja senja lamun mereka saya akal saja remaja yang sauna remaja tama wal fata bil fata minal fata jihadil akbar. Tidak dinamakan pemuda yang kuat, pemuda yang menyingsingkan lengan baju. Tetapi pemuda yang kuat itu pemuda yang berjuang di jalan Allah. Jadi pemuda yang akan lahir adalah pemuda yang tawuran, pemuda yang tinju-tinjuan, pemuda yang sibuk bermalam-malaman berjudi, menghabiskan waktu ke pantai pacaran. Itu disebabkan empat kepala tidak menyatu, tidak menanamkan Al-Quran di dalam tubuh generasi kita. Jadi kalau lahir di generasi Al-Quran, insya Allah generasi yang akan datang, baik dan buruknya ditentukan oleh generasi sekarang. Nah, inilah yang kedua, wal amalu bima fi tanzil. Orang-orang yang berperilaku Quran ini, inilah yang akan mendapat keberuntungan surganya Allah. Yang ketiga, asyukru anil jazim ar-ridha minal qalil. Artinya orang yang tidak menghilangkan rasa syukur kepada Allah dan orang-orang ridha yang terhadap sedikit. Contohnya, dia gira rezeki dia Tuhan, inyo berbagi kari raya kepada anak yatim dan fakir miskin. Umpamanya, ada masjid kita keran patah, bola lampu rusak, masjid dekat rumah kita maupun jauh dari rumah kita.
kita berikan tikar sebagai sedekah kita. Yang kita sedekahkan itu, yang kita berikan kepada anak yatim itu, sedekah yang kita berikan itu ibu-ibu, bapak-bapak, dia akan 5 kata, akan mengeluarkan 5 kata dari apa yang kita keluarkan. Salah satunya adalah kuntu sawiratan fakabbartani. Dulu aku jiwa yang kecil, karena engkau impakkan, aku menjadi besar. Datang ke kubur kita di saat gelap. Man anta, siapa engkau, jiwa yang bercahaya? Ana amaluka, aku adalah amalanmu. Kalau kita menolong agama Allah dalam surat Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang beriman, jikalau engkau menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan teguhkan keyakinanmu. Jadi kalau ingin lapang rasa kiwa mengalir, lapang rasa kiwa berusaha, banyak bersedekah. Sedekah yang kita berikan itu akan berbicara, dulu aku kecil maka aku akan menjadi besar. Dulu engkau sempit, sekarang aku akan menjadi melapangkan engkau. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, itu salah satu sedekah yang kita berikan akan berbicara nantinya di akhirat kelak. Ibu-ibu rahimakumullah. Yang keempat, al-istidalu yaumir rahil. Artinya orang-orang yang mendapat ciri khas bertakwa yang dijanjikan beruntung oleh Allah, surganya Allah tersebut adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk menuju kematian. Artinya apa? Dia mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Dia mampu mengusung keningnya ke kiblat sebelum diusung orang lain. Dia mampu membalut dirinya dengan Islam sebelum dibalut tali kain kapan yang 5. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Dia mampu mempergunakan hidupnya sebelum dicabut nikmat itu oleh Allah. Nikmat hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Artinya semasa hidupnya bertongkat iman, matinya bertongkat amal. Anak ayam ada 9, mati ciek tinggal 8. Hancur badan berbalik kain kapan, tumbuh penyesalan kalau tidak ada amalan. Hidup tanpa persiapan, maka mati tanpa amalan. Ini adalah prinsip kehidupan ibu-ibu bapak. Kalau ingin selamat menghadapi Allah Subhanahu wa taala, maka carilah bekal menuju kematian. Kalau untuk sadar rawa akan kematian, lihatlah surat Al-Mulk ayat 2, semakin banyak kita melihat kematian, bentuknya mati, maka kesadaran akan timbul dalam diri kita. Kita akan tahu diri dan keluarga kita. Jadi kesimpulan dari kaji kita, sampai ciri khas orang bertakwa yang dapat surganya Allah tersebut, yang pertama, orang yang takut dengan kebesaran Allah. Yang kedua, orang yang berperilaku Al-Quran. Yang ketiga, orang yang tidak menghilangkan rasa syukur dan ridho terhadap sesuatu yang sedikit. Yang keempat, orang yang selalu mempersiapkan bekal menuju kematian. Bekal hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, panjang umurnya, banyak kebaikannya. Itu saja kajiannya kira-kira Bu Pak. Mudah-mudahan dapat direnungi dan diresapi dan diamalkan. Terima kasih, kalau ada salah dalam penyampaian mohon dimaafkan. Dimaafkan, salam bu ibu-ibu yang cantik. Dimaafkan, salam bu papa yang di sudut yang di tapi. Terima kasih banyak. Alif junun tando rapat, hazab jusukun tando mati. Ridho jo maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.